Kerjanya Pak Kades berjalan seiringnya waktu itu jam 12 sampai pagi full tidak tidur sampai jam 6 pagi. Dari hasil pembicaraannya Danu, sebetulnya Danu entah itu kebohongan ataupun kejujuran, yang jelas Ki Anom membedah, membuka hati yang paling dalamnya, dan dia bersumpah demi Tuhan. Bersumpah demi Tuhan tidak untuk main-main, dia demi Allah Ki gini seperti apa gitu ya. Dan dia menurut keterangan Danu dan disaksikan Pak Kades dan tim, jam 3 kurang 5 itu dia keluar rumah. Ini mohon dicerna ya sahabat-sahabat Ki Anom Al Aziz. Keterangan Danu ke telinga Ki Anom Al Aziz dan tim di situ ada 4 orang, dan ada Pak Kadesnya juga sebagai pimpinan tertinggi di desa Jalan Saga, dan menyangkut juga keluarga ya. Pak Kades ini mewakili keluarga. Danu dengan terang benerang dan sejujur-jujurnya dia keluar jam 3 kurang 5 untuk niatan membeli nasi goreng karena lapar, sahabat-sahabat Ki Anom. Dan dia setelahnya berjalan untuk membeli nasi goreng jam 3 kurang 5 menit, karena nasi goreng ini sudah tutup di area dekat TKP ini. Danu memutar balikan motor hampir 25 meter ataupun 20 meter ke arah TKP. Dan di situ Danu melihat dengan sumpahnya dan dengan sejujur-jujurnya, dan tidak ada tekanan sama sekali dari Pak Kades, dari kami dan dari tim juga. Tidak ada tekanan sama sekali, ngalir begitu ngalirnya karena jam 12 sampai jam 6 pagi itu. Dia mengutarakan bahwa ada sosok wanita dan laki-laki, dan jelas melihat siapa orang tersebut. Dan ini wallahu alam ya, apakah itu bentuk kejujuran ataupun kebohongan ya. Yang jelas Danu bersumpah ke Ki Anom, bersumpah demi Allah saya melihat. Dan dia putar balik, itu melihatnya tuh pas ketika putar balik dekat dengan rumah TKP. Setelah mau niat beli nasi gorengnya tutup, dia sedikit agak maju karena mau memutarkan motor hampir sekitar 25-30 meteran ke arah TKP. Dia melihat sosok pas malam kejadian tanggal 18 kalau nggak salah, tanggal 18-an. Dia memutar balik arah motor, dan dia sejujur-jujurnya dia melihat sosok perempuan dan laki-laki umur 25 tahunan. Itu menurut keterangan Danu ini. Mudah-mudahan ini menjadi saksi kunci untuk bisa membedah dan membuka ya dari channelnya Ki Anom Al Aziz, karena Ki Anom Al Aziz juga udah greget dengan kasus ini ya sahabat-sahabat Ki Anom Al Aziz. Di sini Danu berputar arah dan melihat sosok perempuan, dan dia kembali lagi ke rumah dengan tidak memikirkan itu siapa dan tujuannya apa, karena mungkin dia saking polosnya ya ataupun seperti apa. Jadi dia santai-santai menurut Danunya ya, langsung pulang ke rumah. Menurut keterangan Danu dia main game handphone sampai jam
6 lebih, dia belum tidur juga katanya, dan kerjep-kerjep ya, mungkin lap-lapan ya tidurnya. Sekitar jam 7 ada yang teriak-teriak, menurut keterangan Danu yaitu Pak Yosep teriak-teriak bahwasannya di rumahnya ada terjadi sesuatu. Dan Danu selintas katanya mendengar suara-suara itu, cuma biarin aja katanya gitu. Dan di situ mamanya Danu membangunkan Danu, dan bangun, itu di rumahnya Ibu Tuti dan Neng Amel ada penculikan gitu. Itu menurut mamahnya ya. Tapi nggak tahu Pak Yosep bilang ke mamanya seperti apa, dan dibangunkan. Danu di sana ada penculikan di rumahnya Amel dan Ibu Tuti. Dia terbangun, menurut keterangan Danu, saksi Danu, terbangun, ambil kendaraan Mio kalau nggak salah, dia Mio apa ya, ya jenis Matic lah. Dia berangkat ke TKP, melihat di sana, dan tidak tahu apakah Pak Yosep ini ke polsek ataupun nggak tahu dia. Menurut tim, dia dikorek semua keterangan Danu. Di situ Danu melihat Pak Yosep ini, ayahandanya Amelia ataupun suaminya Ibu Tuti ini, masuk ke dalam. Dia ada di belakangnya. Menurut keterangan Danu ini. Menurut keterangan Danu, dan itu tulus dari hati. Dia ikutin langkah-langkah Pak Yosep ke dalam. Menurut tim juga digali lagi, apakah melihat sesuatu di dalamnya. Danu ya udah berantakan Pak, segala macamnya gitu gitu ya, segala macam berantakan. Di situ setelahnya dikorek lagi, ada seseorang, dua orang dekat mobil Alphard, dan Danu katanya tidak mengenal siapa sosok dua orang itu. Padahal jendela mobil itu terbuka, dua-duanya terbuka jendela mobil. Kalau secara logika mungkin kita bisa melihat ada mayat apa enggaknya, ada korban atau enggaknya. Dan di situ melihat ada seseorang juga, menurut pengakuan Danu lagi, ada yang menggesek-gesek barang ya, entah itu tongkat, entah stik golok, entah apa ya gitu ya, menurut Danu. Dan itu Pak Kades mendengar dengan sendirinya, saksi dan tim juga mendengarnya, karena ini berhubungan dengan kepolisian, jadi Ki Anom juga tidak bisa menggamblangkan segala sesuatunya ya, dan menggesek-gesek kayak mengelap sesuatu, entah apa. Dan Danu ikutin keluar bareng nih, si orang yang menggesek-gesek itu ya, mungkin sahabat-sahabat Ki Anom sudah mengerti lah siapa gitu. Dan Danu keluar rumah, menurut keterangan Danu berpapasan lah sama Pak Yosep ini, dan Pak Yosep juga di situ entah kemana, seperti apa, Danu nggak mengetahui. Setelahnya itu Danu pulang untuk memberitahukan ke Ayoris katanya gitu ya, ke rumahnya Ayoris dan ke rumahnya adiknya mamahnya, entah siapa ya, di pasar gitu, dengan memakai baju. Danu itu memakai baju Ridwan Kamil katanya gitu, menurut keterangan. Dan di situ Danu balik lagi ke TKP karena sudah ada garis polisi ya, sudah ada garis polisi. Danu melingkari garis polisi dan berjalan ke belakang, melihat gumpalan darah. Jadi gumpalan darah, setelahnya gumpalan darah di belakang, melihat gumpalan darah, dan kayak darah itu udah ngegumpal, kayak kesininya itu diseret, kayak bekas kayak pelan gitu.
penyidik akan fokus untuk mencari tersangkanya yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya. Karena memang kita harus sedetil mungkin ya, seprofesional mungkin. Karena ketika kita menemukan atau menentukan tersangka, ini sudah harus benar-benar siap alat bukti, petunjuk, saksi dan sebagainya. Ya, karena ini menyangkut masalah matinya atau kematian 2 orang yang kenapa harus kita melakukan otopsi yang kedua kali? Karena ada keterangan-keterangan tambahan dari saksi-saksi ya, petunjuk yang kita dapatkan sehingga kita mensandingkan atau menyesuaikan dengan akibat yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban tersebut. Jadi ini kita akan bertahap, ketika ada temuan-temuan petunjuk yang lain, bukti-bukti yang lain, keterangan dari saksi-saksi yang lain, tentu harus kita dalami dengan melakukan otopsi lagi. Gitu. Sejauh ini tidak ada saksi tambahan Pak ya? Ada saksi tambahan, ada saksi tambahan. Dari pihak mana Pak? Ya dari lingkungan ya, dari keluarga. Jadi ada agenda apa sekarang teh? Enggak, pemeriksaan biasa. Oh, ya. Sehat-sehat Pak. Bu, boleh ini. Terus beres Bu? Ini udah selesai, Iya. terlalu lengkap. Ini tadi apaan aja sih? Tadi apaan aja sih? Belum Oh belum? Baru mau ke Kapolres. Maaf ya udah. Mau nangkap Bu? Mau